Teman nyaman, lo tahu record label indie? Penasaran nggak gimana caranya band-band keren di Indonesia bisa sukses tanpa ikut label gede? Mereka jalan sendiri, nggak ikut arus, tapi bisa booming. Penasaran kan? Langsung aja kita bahas yuk. Let's go. Apa sih indie itu? Kok lagi rame banget akhir-akhir ini? Indie itu tentang kebebasan, bikin karya tanpa perlu disetir sama pasar. Band-band indie lahir dari scene yang nggak ikut arus mainstream. Meski nggak mainstream, mereka punya fanbase loyal yang selalu nunggu karya baru. Di dunia indie, kadang popularitas bukan jadi tujuan utama, tapi semangat manggung nggak pernah luntur. Label indie tuh lahir dari scene indie, dukung band lokal, bangun koneksi antar band, dan bawa nama mereka ke panggung yang lebih luas. Jualan merch di tiap acara jadi bagian dari semangat mereka. Kebanyakan label indie digerakin sama 1-5 orang aja. Mereka bener-bener bantu band, dari produksi album sampai promosi. Kadang karena budget mepet, label dan band patungan buat rilis album. Intinya, tumbuh bareng. Hal kayak gini jarang banget ada di label major. Ngomongin soal label indie di Indonesia, ada beberapa nama yang udah nggak asing lagi di telinga pecinta musik lokal. Pertama, ada The Majors, yang dibentuk tahun 2000 sama 3 sahabat. David Karto, Sandy Maheswara, dan Adi Jimar. Mereka ini legend di dunia indie lokal, udah naungin lebih dari 100 artis dengan genre yang macam-macam. Terus ada Anoa Records, yang muncul tahun 2013. Nama Anoa diambil buat ngasih kesan Indonesia banget. Mereka jadi rumah buat band-band keren kayak Textpack dan Barefoot. Anoa juga nge-reissue karya-karya band indie lama, biar nggak hilang ditelan waktu. Kalau lu suka yang agak edgy, ada Lamunai Records yang fokus ke genre rock. Mereka bareng sama band-band kayak The Panturas yang terkenal dengan lagu-lagu surf rocknya. Dan yang enggak ketinggalan, ada Berita Angkasa. Dibentuk tahun 2015, Berita Angkasa terus berkarya bahkan di masa pandemi. Mereka rilis kompilasi berjudul Adiksi Adaptasi, yang isinya kolaborasi banyak musisi indie keren, kayak Morad, Tarkam, sampai Batavia Collective. Nah, sekarang kita hidup di zaman digital. Kalau dulu, musisi indie mesti ribet cari label buat rekaman sama jualan CD fisik. Tapi sekarang mereka bisa rilis secara digital di platform musik digital nih. Dan langsung bisa didengerin orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Digitalisasi bener-bener bikin musik indie makin bisa bersaing. Walaupun memang ada minusnya, tapi ini cukup ngebantu untuk ngepres budget produksi. Alright, itu dia tentang label indie di Indonesia. Kalau menurut lu gimana? Jangan lupa share label indie atau musisi indie favorit lu di kolom komentar ya.